wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Fahmi. Silahkan bisa memimpin doa sebelum belajar. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku. Mari untuk memberikan semangat yang lebih, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya, yang dipimpin oleh Ketua Kelas lagi. Silahkan. Baik teman-teman, kita semua menyanyikan lagu nasional dalam hitungan ketiga Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, mari sebelum kita mulai pembelajaran, periksa kerapian dulu yang akan saya cek ya. Apakah semuanya sudah rapi? Semuanya sudah rapi ya? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian semuanya sudah menyediakan buku paket ya, dan buku tulis ya? Ya, Pak. Oh ya. Ya, Pak. Oke, kalau sudah semuanya, biar lebih semangat kita yel-yel SMK dulu. Saya pimpin ya. SMK? Bisa. Bisa. SMK? Hebat. Bisa. SMK? Bisa. Bisa. Hebat. Iya, terima kasih. Kemudian sebelum saya mulai, saya akan mengabsen dulu kelas 12 TKJ 2 ini. Mas Afnan Yusuf. Hadir, Pak. Mas Haris Fahmi. Hadir, Pak. Mas Muhammad Farid. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita nihil ya kelas kita. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini tema kita adalah pernikahan dalam Islam. Ya, tentu kita semua ini menjadi tema yang menarik ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yaitu yang pertama adalah pengertian nikah, kemudian tujuan menikah, hukum nikah, rukun dan syarat menikah. Untuk muhrim dan putusnya pernikahan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini kompetensi dasar. Sudah bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Ya, kompetensi dasarnya adalah nanti kalian mampu memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian kamu mampu memahami hukum dan tujuan pernikahan, dan selanjutnya
Siswa mampu memahami syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Itu adalah kompetensi yang harus kalian kuasai ya. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa kalian belajar bab nikah ini? Yang pertama adalah mampu memahami pengertian pernikahan menurut Islam. Kemudian yang kedua mampu memahami hukum dan tujuan pernikahan. Yang ketiga mampu memahami rukun pernikahan secara Islam. Selanjutnya mampu memahami syarat sah nikah. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu menyampaikan tata cara pernikahan yang benar menurut agama Islam. Jelas ya sampai sini ya. Jadi tujuannya itu mempelajari tentang bab nikah ini. Nah, langsung saja kalau sudah paham kita langsung ke pengertian. Apa itu menikah? Siapa yang tahu? Silakan Mas Afnan Yusuf. Ya Pak, Menikah itu apa? Menurut bahasa dan istilah, silakan. Apa? ya Pak. Menikah secara bahasa adalah mengumpulkan atau menjodohkan, itu Pak ya. Ya, Nah, betul sekali. terus yang secara istilahnya yaitu berarti melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah, gitu Pak. Serta terwujudnya keluarga yang sakinah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Mas Afnan. Tepuk tangan untuk Mas Afnan. Terima kasih Pak. Jadi pengertian nikah seperti yang dibacakan oleh Mas Afnan tadi benar ya, secara bahasa mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Yang kedua adalah menurut syariat itu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalilnya yaitu surat Ar-Rum ayat 21 ya. Coba dibacakan Mas Haris Fahmi. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. kemudian setelah memahami dalil maka di sini ada tujuan menikah. Nah, tujuan menikah itu apa? Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan rasa kasih sayang. Jadi sudah disebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu tujuan menikah yang pertama. Kemudian yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya cenderung dan merasa tentram padanya. Kemudian tujuan menikah yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara sah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan tujuan menikah yang terakhir adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Jadi tujuan menikah yang benar menurut agama Islam adalah minimal ini, 5 ini ya tentunya. Ya Pak. Ya, jadi hukum menikah kita bagi menjadi 4
nomor ya, pada dasarnya hukum menikah itu jais ya, atau mubah atau boleh ya, itu pada dasarnya. Tetapi di sini akan kita bahas mengenai hukum-hukum sebabnya. Yang pertama itu sunnah hukum menikah. Bagi seseorang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perbuatan zina, meskipun tidak segera menikah, itu sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua, wajib bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Ya, ini wajib ya. Kemudian yang ketiga, makruh bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti atau mendolimi wanita yang akan dinikahinya. Jadi hukum menikah itu berdasarkan tujuan dan maksudnya. Kalau di sini ya, paham ya anak-anak? Insya Allah Pak. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah rukun dan syarat menikah. Tentu dalam suatu ibadah itu harus ada rukun dan syaratnya. Yang pertama adalah adanya calon mempelai suami atau mempelai laki-laki ya. Kemudian yang kedua ada calon istri ya. Itu wajib karena itu menjadi syarat rukunnya. Kemudian yang ketiga ada wali nikah. Wali itu siapa? Yaitu yang menikahkan mempelai laki-laki dan dengan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya, yaitu wali nikah ya. Bisa dari ayahnya, bisa dari omnya, pakdenya. Kalau semuanya tidak ada maka menggunakan wali hakim, yaitu yang ditunjuk pemerintah. Dan rukun berikutnya adalah adanya dua orang saksi ya, laki-laki dan baligh, kemudian adil dan semuanya sehat, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah adanya ijab qabul atau akad ya, bisa disebut dengan juga sighat, yaitu ucapan ijab qabul. Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kalau sudah jelas semuanya, maka Pak Lutfi akan membagi diskusi kelompok ya. Di sini ada diskusi kelompok. Diskusi yang pertama adalah kelompok 1. Nanti yang akan dipimpin oleh Mas Afnan, yaitu apa yang dimaksud nikah menurut Islam, kemudian hukum-hukumnya apa. Dan kelompok 2 yang dipimpin oleh Mas Haris Fahmi, yaitu apa pendapatmu jika ijab qabul nikah itu dilakukan secara daring atau online gitu ya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 ini dipimpin oleh Mas Farid. Persoalannya adalah menjelaskan syarat dan rukun nikah. Nah, kemudian saya bagikan LKPD-nya per kelompok. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, silahkan bisa dikerjakan. Kan untuk kelompok pertama, Mas Afnan Yusuf bisa menjelaskan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang nikah menurut Islam dan hukum-hukumnya. Nikah menurut Islam, nikah itu artinya terkumpul atau apa namanya perjodohan. Terus kemudian nikah adalah suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan istri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak secara singkatnya. Kemudian untuk hukum-hukum nikah ada 5. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah haram, dan yang kelima itu ya apa jais ya. Nah itu Pak, saya kira Pak itu Ya, yang terima dapat kami kasih. sampaikan Pak. Ya, Mas Afnan, betul sekali. Kelompok 1 sangat benar, tepat jawabannya ya, mengenai pengertian nikah dan hukum-hukum yang sudah ditentukan. Kemudian kita lanjut di kelompok 2 tentang ijab qabul nikah secara online atau daring. Pendapat kelompok 2 ini gimana? Silahkan Mas Haris Fahmi.
jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan diskusi kelompok kami tentang akad ijab dan qabul secara online ya. Jadi akad nikah yang dilaksanakan secara online itu menurut kelompok kami itu hukumnya tidak sah. Karena jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab qabul, akad pernikahan yaitu dilaksanakan secara ittihadul majelis, yaitu berada dalam satu majelis dengan lafadz yang sharih atau yang jelas dan ittisal bersambung antara akad ijab dan qabul. Jadi dalam pelaksanaan akad ijab qabul secara online itu tidak ittihadul majelis dalam satu majelis sehingga pernikahan dikatakan tidak sah. Begitu menurut kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 3, silahkan Mas Farid untuk bisa menjelaskan jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 ingin menyampaikan tentang rukun dan syarat nikah. Sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Adapun rukun nikah yang pertama adalah calon suami dengan syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang ihram haji. Yang kedua ada calon istri yang syaratnya adalah beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga adanya wali dengan syaratnya mukallaf, atau arti mukallaf sendiri adalah Islam, dewasa dan berakal sehat, ada laki-laki merdeka, adil dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang keempat adanya 2 orang saksi dengan syaratnya yang pertama Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik dan hadir dalam akad nikah. Rukun yang kelima adanya ijab dan qabul yang syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Demikian yang bisa saya sampaikan wakil kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi akan memberikan tugas ya kelompok yang dikerjakan secara kelompok di rumah ya. Jadi tugasnya yang pertama, nah ini kalian nanti membuat video prosesi pernikahan menurut Islam, durasinya maksimal 10 menit, kemudian diupload di YouTube masing-masing, seperti itu ya. Jadi itu tugas kalian nanti di rumah, kita dikumpulkan nanti paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Jelas anak-anak tugasnya ya? Jelas Pak, jelas. Terima kasih anak-anakku, semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua dan ilmu kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita akhiri kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.